Sudah seharusnya para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren mendapat jaminan kelayakan dan keselamatan. Namun malang menimpa ratusan santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih dari 60 nyawa santri melayang. Mengapa insiden maut itu bisa terjadi? Selengkapnya dalam ulas utas tragedi Al-Khozini, momentum audit Ponpes. Ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 29 September lalu menjadi tragedi yang menelan korban jiwa terbanyak sepanjang tahun 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut mencapai lebih dari 60 orang. Jumlah ini melampaui sederet bencana besar yang terjadi di sejumlah daerah dalam 1 tahun ini. Korban kali ini di sepanjang tahun 2025 ini adalah korban yang cukup besar menurut BNPB. Karena dari bencana-bencana alam yang terjadi, baik gempa bumi di Poso, gempa bumi yang di tempat lain termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagekeo, semuanya korbannya hanya sedikit. Ini adalah korbannya cukup banyak. Sebanyak 104 orang santri selamat dari peristiwa maut itu. Mereka mengalami luka ringan hingga luka berat. Bahkan ada yang terpaksa diamputasi bagian tubuhnya demi menyelamatkan nyawanya. Mengapa bangunan Ponpes Al-Khozini bisa ambruk dan membawa petaka bagi para santri? Peristiwa runtuhnya bangunan Ponpes itu terjadi sekitar pukul 3 sore. Saat itu, ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah di lantai 2 gedung yang masih dalam tahap pembangunan tersebut. Bangunan yang runtuh ini merupakan bangunan dengan 4 lantai, di mana tempat sholat lantai dasar ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 sedang dalam pembangunan. Sehingga pada saat pelaksanaan pengecoran terjadi kekuatan struktur yang mungkin tidak mampu menahan sehingga terjadi kolaps. Yang kita sering namakan structure collapse. Ini pengecoran yang terakhir saja itu jebol. Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Bangunan 3 lantai dengan tambahan 1 dek di bagian paling atas itu rencananya akan dipergunakan untuk musola di lantai pertama. Sementara lantai 2 dan 3 akan digunakan sebagai balai pertemuan. Proses pembangunan gedung telah berjalan sejak beberapa bulan lalu. Namun malah, proses renovasi bangunan yang belum selesai itu berujung roboh. Jelas ini diakibatkan oleh kegagalan konstruksi ya. Jadi artinya ya memang kadang di daerah itu entah itu karena ketidaktahuan atau karena abai. Ya, saya dengar juga kalau misalnya di pondok-pondok pesantren itu santrinya bantu ngecor gitu ya. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan juga gitu. Artinya bantu ya boleh saja bantu ya, karena kita kan ya kekeluargaan gitu, gotong royong. Tapi bantunya sesuai dengan kapasitasnya gitu. Kalau katakanlah cuman angkat-angkat ngoper-ngoperin ember ya boleh.
Tapi kalau katakan ngecor nuang betonnya, itu ketika kita nuang beton itu juga harus dipadatkan tuh betonnya supaya nggak keropos. Nah itu perlu orang yang kompeten lah gitu. Ini jadi pelajaran penting, semua pesantren-pesantren kita, tolong jangan asal bangun, mari kita konsultasi, koordinasi baik-baik. Kita siapkan, kalau butuh dikoordinasi tekniknya, silakan kontak DPRD setempat, silakan Pemda, Bupati, nanti akan dibawa ke Kementerian di pusat. Terus berarti akan mendukung Kemenak untuk pengaturan regulasi soal bangunan pesantren? Bukan sekedar soal regulasi, sekedar Kemenak harus jemput bola. Regulasi sudah banyak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pun ikut bersuara. Menurut KPAI, pondok pesantren dan pemerintah punya andil yang sama untuk menjamin kelayakan dan keselamatan anak-anak yang menimba ilmu di pesantren. Ini tidak kemudian serta-merta menjadi tanggung jawab pesantren begitu untuk ke depan agar tidak terjadi lagi, tetapi juga sebenarnya pada aspek bagaimana pengawasan ya atau evaluasi berkala dari pemerintah daerah menyangkut bangunan-bangunan yang layak pakai atau tidak pakai, kemudian bangunan-bangunan yang sudah mendapatkan izin untuk membangun atau tidak, dan juga bagaimana kemudian kelayakan standarnya untuk kemudian layak dipakai sehingga menjamin keselamatan anak. Ini mungkin ada hikmahnya dalam kejadian seperti ini. Insya Allah kita akan berbenah dengan di bawah koordinasi Pak Menko, Pak Caimin, insya Allah komprehensif. Nanti kita akan melihat mulai madrasahnya, pesantrennya, bahkan termasuk juga musalahnya, Cak ya, musalah dan masjidnya, karena banyak juga masjid-masjid yang roboh yang sudah ratusan tahun itu ya. Itu pun juga kita akan sekaligus melakukan penelitian, tentu berdampingan kita nanti dengan tim-tim yang ahli. Setiap bangunan semestinya mengikuti standar utama yang diatur oleh Sistem Standarisasi Nasional atau SNI, yaitu terkait struktur tahan gempa. Bangunan pondok pesantren seharusnya didesain lebih kuat dari gedung sekolah biasa. Kalau sekolah itu mungkin ya hanya 8 jam katakanlah misalnya, paling lama gitu dihuni. Ini dihuni 24 jam bisa dibilang gitu. Ya, artinya resikonya ketika terjadi gempa katakan misalnya ya, itu lebih besar ini resikonya gitu loh. Dan sebetulnya untuk bangunan-bangunan pendidikan, sarana pendidikan dan juga tempat ibadah itu sudah ada aturannya, sudah ada SNI-nya ya, Standar Nasional Indonesia untuk gempa ya, untuk beban gempa itu harus didesain itu 1,5 kali lebih besar bebannya dibanding dengan bangunan biasa. Robohnya bangunan Ponpes Al-Hosini juga menjadi lonceng keras bagi pemerintah untuk melakukan audit terhadap bangunan-bangunan ponpes yang telah berusia tua. Audit mencakup proses pemeriksaan dan evaluasi sistematis, tak hanya pada kondisi bangunan, tapi juga menyangkut laporan keuangan di dalamnya.